Shalom anak Ayud yang dikasih oleh Tuhan. Saya akan sharing tentang sesuatu yang mungkin menjadi berkat buat kalian semuanya. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus berkati supaya anak-anak Ayud ini tetap ada dalam lindungan Tuhan. Apapun karya, pikiran, rencana, cita-cita, tetap mereka ada dalam koridor takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan saat ini Tuhan, kami akan berbincang-bincang mengenai sesuatu yang simpel tapi menjadikan kami lebih hati-hati dalam menerapkan prinsip-prinsip iman dan kebenaran firman Tuhan. Segala roh jahat kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami siap untuk dengar apa kata Tuhan dalam sharing ini. Haleluya, amin. Nah, anak-anak Ayud yang dikasih Tuhan, saya akan bicara mengenai hal-hal yang simpel saja ya, tidak panjang-panjang. Pembacaannya ada dalam 2 Samuel 6 ayat 6 sampai 7. 2 Samuel 6 ayat 6 sampai 7. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nahon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Nah, jadi anak-anak muda, jadi kebenaran dan juga ini subjektif sekali. Maksud saya adalah kebenaran setiap orang itu tergantung sumber yang dia baca, sumber yang dia anut, faham, dan menurut saya benar. Tetapi belum tentu menurut kalian benar. Menurut kalian benar, belum tentu menurut saya benar. Begitu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Uza ini di segi lain kita lihat dia betul, tetapi dilihat dari sisi lain dia salah, begitu ya. Nah, jadi ada hukum bertingkat sebenarnya di dalam dunia ini. Ada hukum sosial, ada hukum adat, hukum keluarga. Kemudian keluarga itu maksud saya antara daerah mana sama daerah mana bercampur. Kemudian ada sistem yang dianut, begitu ya. Kemudian ada hukum negara, ada pasal-pasal, ada undang-undang, begitu ya. Tetapi di atas semuanya itu ada namanya hukum Tuhan. Nah, kita harus menerapkan ini secara benar. Jadi kalau menurut golongan lain atau orang lain itu benar, belum tentu golongan lain itu benar juga. Mungkin bisa salah. Salah satu contoh misalnya pahlawan lah. Nah, pahlawan itu tergantung kelompok mana yang menyebut. Kalau kelompok tersebut memang oleh tokoh tersebut memang dibantu, dia sebut sebagai pahlawan. Dan kelompok lain yang merasa dirugikan tidak menyebut bahwa tokoh ini sebagai pahlawan. Ya, jadi kebenaran itu sangat subjektif. Nah, kita akan mencoba di atas hukum Tuhan itu, di atas hukum lain itu ada hukum Tuhan yang perlu kita pelajari dari peristiwa ini. Nah, kalau kita sorot, sebenarnya secara otomatis, secara adaptasi, secara reaktif, si Usa ini benar sih sebenarnya. Nah, Usa itu kan sedang melihat bahwa tabut ini sedang tergoncang dan kemudian akan jatuh, kan begitu ya. Nah, akhirnya secara spontan Usa itu mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu dipegang gitu loh, supaya enggak terjatuh. Nah, segi Usa ini benar ya. Nah, kalau melihat ada tabut lagi yang dihormati kemudian mau jatuh, ya dia pegang, betul kan? Tetapi sesuai aturan Tuhan bahwa selain imam atau keluarga imam tidak boleh pegang tabut, itu masalahnya ya. Jadi ada hukum moral buat Usa ini benar, tetapi hukum Tuhan menjadi salah. Jadi yang kita sharingkan itu ini teman-teman semuanya. Jadi tujuan yang mulia bila dilakukan dengan cara yang tidak benar, maka hasilnya pasti tidak berkenan. Jadi tujuan Usa ini benar, tetapi kalau melanggar firman Tuhan menjadikan dia salah. Ya. Demikian juga bila memiliki tujuan atau maksud jahat, maka meski dilakukan dengan cara-cara yang benar, namun hasil akhirnya pasti buruk. Jadi sekarang
cara itu saya pikir nomor 2. Perilaku itu nomor 2, tetapi yang penting adalah terhadap sesuatu, terhadap apa ini melanggar kebenaran firman Tuhan atau tidak. Begitu. Faham? Ya. Jadi secara adat atau secara sosial atau secara aturan keluarga bisa benar, tetapi bisa saja melanggar firman Tuhan. Misalnya aplikasi menghormati orang tua, ya enggak? Jadi menghormati orang tua yang bagaimana? Nah, menghormati orang tua, mengikuti orang tua, tetapi orang tua itu jalan hidupnya di atas hukum mana? Di atas hukum adat, di atas hukum kebiasaan, atau di atas hukum sebagai kepala keluarga yang notabene itu melanggar firman Tuhan. Nah, bagaimana cara hormat kita ketika seorang tua yang contoh yang sangat telak melarang untuk ibadah atau pelayanan? Buat kalian apa yang harus dilakukan? Aku mesti menghormati orang tua dong, menuruti dong. Ke orang tua kamu murtad saja, cari jodoh orang lain lah. Cari jodoh yang bukan Kristen. Nah, yang kalian ikuti itu adalah hukum daripada hukum di bawah langit ini atau hukum Tuhan. Bahwa hukum Tuhan menyatakan bahwa kita tidak disarankan untuk menyatu dengan orang-orang dunia atau orang yang tidak seiman lah begitu ya. Bagaimana gelap dengan terang bisa bersatu. Kata pengalaman, oh bisa kok. Ada beberapa contoh yang beda agama, mereka bisa, ya secara kasat mata kita bisa melihat itu, tetapi secara roh itu tidak akan bisa. Iman yang beda nggak bisa. Di dalam dunia roh selalu berkecamuk. Di dalam doa-doanya juga sumber tempat dia berharap akan beda. Apa pelajaran yang kita petik dari peristiwa Usa ini? Jadi mari teman-teman semuanya kita melihat hukum utama, yaitu hukum firman Tuhan itu yang harus kita junjung tinggi. Meskipun hukum lain itu menindis atau hukum lain itu harus kita lakukan, tetapi lihat apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Nah, saya katakan bahwa pada perceraian rohani di antara umat-umat Tuhan digambarkan dalam Alkitab pada zaman akhir itu nanti orang tua dan anak itu bisa jadi beda jalan. Anak menyerahkan orang tuanya, orang tua menyerahkan anaknya. Misalnya di zaman antikris kan begitu. Jadi siapapun yang di dalam keluarga dia yang tidak sepaham, dia musuhi. Ya. Nah, akhirnya berakhir kepada bahwa setiap kita itu pribadi masing-masing kepada Tuhan. Jadi ikut yang mana, ikut hukum yang mana, saya sarankan tetap ikuti hukum Tuhan. Nanti toh kita bertanggung jawab sendiri-sendiri di hadapan Tuhan. Jadi saya akan garis bawahi saat ini bahwa sebenarnya kalian bisa bertindak benar tetapi bisa salah. Atau bisa bertindak salah tetapi bisa benar. Maksudnya begini. Kalian bisa melakukan sesuatu yang benar, jalannya benar karena memang secara hukumnya seperti itu. Tetapi ini melanggar firman Tuhan, bisa menjadi salah, seperti Usa. Tetapi ada sepertinya menurut dunia ini salah. Ya orang suruh menabung, itu kan cara dunia. Supaya, kan gini, rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Ya, tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa barang siapa akan pengen diberkati, banyak menabur. Dan kata firman Tuhan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi memberi itu adalah prinsip investasi. Baru kalian bisa melakukan. Kalau memberi adalah prinsip untuk mengurangi yang ada, kalian gak akan pernah memberi. Tetapi secara rohani, prinsip Alkitab bahwa memberi itu adalah sedang menabur. Coba orang-orang petani, mereka itu ada gabah 1 kuintal pun disebarkan di tanah. Kata orang yang nggak tahu, aduh bodoh banget itu Pak petani itu ya.
Kenapa nggak langsung digiling aja, dimakan dan bisa hidup gitu ya. Tetapi petani tahu ini bukan membuang tetapi menabur. Karena dari satu benih, dua benih itu menjadi pohon padi, kemudian berbulir yang bisa puluhan sampai ratusan. Nah, kita juga begitu. Jadi apapun yang kita lakukan itu bisa salah atau bisa benar, tergantung dari mananya. Oleh sebab itu anak muda harus memiliki prinsip, supaya prinsip itu tidak tergoyahkan oleh aliran atau faham yang lainnya. Tetapi yang jelas hukum utama adalah mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Utamanya mengasihi Tuhan. Jadi saudara, anak-anak muda semuanya, saya berharap semakin belajar firman Tuhan, semakin peka terhadap kuasa Roh Kudus, supaya kalian dituntun dan diberikan hikmat yang luar biasa. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih berkati anak-anak youth dari saat ini dan seterusnya. Banyak hal yang mereka cita-citakan, pikirkan, tetapi mereka kadang-kadang memahami dengan cara yang membingungkan, antara salah dan benar, abu-abu, antara hitam dan putih. Tetapi biarlah kami tetap berangkat kepada firman Tuhan. Apa yang tertulis firman Tuhan, itulah. Karena firman Tuhan adalah sebagai pelita dan sebagai penunjuk jalan. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan kiranya firman Tuhan mengena dalam hati setiap anak-anak pemuda, diberkati mereka hari ini seterusnya, sampai Tuhan datang yang dua kalinya. Berkat Tuhan melimpah atasmu anak-anak muda, berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kalian semuanya hari ini, sampai Tuhan datang dua kalinya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Tetap stay home sampai bagaimana keadaan bisa new normal, dan kemudian kita akan melihat, memperhatikan arahan dari pemerintah sampai pihak lembaga gereja. God bless you, Tuhan memberkati, salam sehat, shalom.